Oke Badis, untuk video kali ini kita hanya bercerita sharing, tidak bermaksud untuk menakut-nakuti bagi para pendaki yang akan mencoba mendaki Gunung Canggah via Curug Cileat gitu ya. Soalnya kalau saya lihat mungkin baru video Papa Ben aja yang menceritakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di Gunung Canggah ketika trek malam ya, trek malam. Jadi sekali lagi video ini dibuat hanya memang benar apa adanya ya. Emang pengalaman kita seperti itu bukan untuk menakut-nakuti sampai nanti akhirnya wah jangan ke Gunung Canggah via base camp Cileat gitu ya. Jangan begitu ya. Memang itu pengalaman kita yang harus kita bagikan lah ya. Kenapa kita bagikan? Sebenarnya untuk contoh ya, untuk cermin. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau mau jadi kalau kemalaman atau apa mending turun aja. Ya sebelum nyampe di puncak kemalaman mending turun lagi atau persiapan bawa tenda dari awal, headlamp. Persiapan yang matang lah. Nah, persiapan yang matang kalau harus matang ya, Badis. Jadi gitulah pengalaman aslinya seperti itu. Memang kita diteror benar habis-habisan untuk turun trek Gunung Canggah via base camp Curug Cileat. Selamat menonton. Assalamualaikum, balik lagi di channel Papa Ben. Hari ini kita akan ngebahas Gunung Canggah ya, yang kemarin kita naik Canggah. Cuman di video awal itu lagi trek malam ya. Nah nanti hari ini kita akan membahas trek turunnya waktu itu pas malam ya, pas malam gitu ya. Oke Badis, saya akan ngebahas sedikit tentang Gunung Canggah ya. Memang kita dari awal waktu berangkat ke Subang itu memang sudah agak kesiangan. Santai pisan dan ya kan nganggapnya juga enteng 1600 gitu ya, 1600 terus iya cuma 3 jam sih, 2 jam 3 jam lah gitu. Nah kita nyampe di base camp Curug Cileat itu jam 12 malam. Ya setengah 12, jadi jam 12 baru naik gitu ya. Itu kan udah sebenarnya mah udah salah sebenarnya ya untuk tektok. Sebenarnya untuk tektok semua pendakian teh memang harus di pagi hari. Kalau jam-jam segitu pasti harus ngecamp. Nah gini Badis ya, untuk Gunung Canggah itu gunung memang spesialnya selama ini kita mendaki spesial banget. Ampun. Mendaki di luar ekspektasi, di luar dugaan juga. Ternyata gunung itu wownya tidak terlalu tinggi, 1600-an. Begitu kita trek, kebetulan memang jalur yang kita daki memang jarang dilalui oleh pendaki. Katanya 3 bulan yang lalu baru ada yang naik lagi. Nah untuk Gunung Canggah memang ada jalur Bukit Pasir Jaka ya. Nah, banyak pendaki lewat ke sana. Nah kebetulan kemarin kita berenam lewat base camp Curug Cileat gitu ya. Gitu. Memang bukan keinginan kita, karena itu mah kebetulan aja ke situ. Ya. Kita ngebahas masalah trek malamnya aja ya sekarang ya gitu. Asik ya guys. Karena untuk trek paginya kan emang sudah bisa dilihat di video-video sebelumnya ini. Gunung Canggah ini sebenarnya untuk trek malam itu tidak disarankan untuk trek malam, untuk perjalanan trek malam ya. Sebab apalagi kita via Curug Cileat ya, itu jalannya aja sudah nggak kelihatan. Ya. Betul. Itu makanya Tipis-tipis jurang gitu kan.
Udah kiri kanan jurang, harus diberesin juga depannya sama si Kang Asep, ditebas-tebasin ya. Gitu. Nah, waktu jam 5 lebih seperempat kan saya di puncak tuh ya, kebetulan emang nggak pada nyampe. Saya aja sama Kang Asep nyampe di puncak jam 5 seperempat. Tumbang. Bukan mengalah. Oh, mengalah. Ya, sebenarnya untuk persiapan turun ya, takutnya habis-habisan nanti nggak bisa turun lagi. Habis. Nah, saya kan main drone di puncak sama Kang Asep, turun jam setengah 6 kita ketemu lagi di antara puncak dan pos 4 ya. Nah, gitu. Nah, waktu itu kita udah setengah 6 dari puncak ke pos 4 itu udah mulai adan ya. Udah mulai adan gitu ya, mulai adan. Waktu adan ada yang spesial nggak sih? Coba ada yang Enggak. jadi Belum, kayaknya deh. Oh, jadi Belum pas serang. jadi pas Tapi udah diserang sama ulet bulu. Oh iya, diserang ulat bulu. ada gitu Pak Tunggu. Ada, Di itu bawah itu mah. Panjang. Enggak, Yang gede teh ulet bulu pas turun. Iya, itu kan belum sesudah adan itu mah. Oh. Jadi waktu adan memang nggak ada terjadi apa-apa. Waktu azan dulu kan baru pergantian gitu. Ya, gitu pergantian. Sebenarnya itu kalau kata orang Sunda bilang apanya? Sandekala ya. Sarupna sandekala. Sarepna. Sandekala juga kan? Naon sarepna teh? Iya, sandekala itu biasanya kalau kata itu biasanya dikatakan terbukanya gerbang untuk Jadi mereka tuh para penghuni, ya para penghuni. waktunya mereka lah. Nah, waktunya Bukan mereka. waktu kita lagi. Nah, gitu. Biasanya itu sandekala itu pas adzan maghrib lah mulai terbukanya. Mulai kebuka. Nah, kita di pos 4, yang di pos 4 aman-aman aja ya. Masih aman. Tapi memang capeknya luar biasa. Ya udah back out paling mah nanti bisa. Memang sih selain kita sebut aja teror ya, kita diteror oleh penghuni Gunung Cangkang. Kecapeannya juga sebenarnya sih ya. Karena udah nggak fokus. Nah, Kayaknya itu mah yang nggak fokus. Suges bisa. Noneta gitu. betul. Bener bro. Ya, selain teror nih. Memang kita udah kecapean juga. Bukan karena kecapean terus jadi halusinasi, bukan. Memang ada ya. Ya. Dan terasa. Paling belakang terasa. Ya. Nah, gini. Nanti lah. Urutan pendakian waktu turun tuh gini ya. Itu paling depan si Kang Asep sebagai pemandu ya. Pemandu kebetulan orang situ juga, dia paham banget. Kedua itu kebetulan biasa kita ngadi. Jadi absen katanya sakit. nggak enak badan katanya sakit. Ketiga itu saya sama Ben. Setelah saya Rangga dong. Oh enggak, langsung aja ke Rangga, dari Rangga ke Valen, Baru ke Tangkas gitu. Nah, kita cerita di pos 4 turun ke pos 3 ya. Coba dari Tangkas dulu, ada cerita nggak dari pos 4 ke pos 3? Dari pos 4 ke pos 3 sih sebenarnya belum, tapi dari pos 4 ke pos 3 itu udah kerasa, maksudnya kerasa tuh setiap kita ke bawah kan kita udah mepet tuh, udah isya juga kalau nggak salah. Udah Ya, nggak tahu ya, menuju isya jam 7 ya, lah, jam 7 jam kurang 7. dikit, jam 7 kurang dikit, jam 7-an. Udah mau isya, sebelum sampai pos 3 lah, nggak tengah-tengah banget antara itu. Udah kerasa loh, udah lumayan maksudnya. Waktu kita maksudnya kita kan makin deket tuh. Setiap langkah tuh kan kedengar kan, tas paling belakang gitu. Nah itu Kan maksudnya hebat paling belakang. kalau orang lain melangkah itu kan kedengeran om. Ini tangga sudah langkah terakhir itu masih kedengeran, tapi nggak di belakang, nggak di depan, di pinggir. Berarti asupan kita. Serak-serak gitu ya. Serak-serak gitu. Daun-daun gitu. Tapi Yakin bukan
bukan langkah kita itu. Yakin om. Kan tanah kita. Yang genjur teh, yang genjur. Gerenjur. Nah, jadi begitu. Tapi masih samar-samar lah maksudnya. Nggak setiap kita ngelangkah banget gitu ke si rasanya teh nggak itu banget. Yang dari pos 3 ke pos 2 baru itu benar. Nah, oke, nanti dulu ya dari pos 3 ke pos 4 dulu. Coba di Rangga, ada nggak cerita dari pos 4 ke pos 3? Kalau dari pos 4 ya. Terornya ada nggak di mana? Sebentar. Berarti sebenarnya ini kejadian ini ya, waktu kita di pendakian turun itu memang kita ini tidak akan saling cerita gitu. Iya. Kita cerita tuh ketika kita sudah sampai di base camp. Nah, coba kita gali ketika pos 4 ke pos 3 di Rangga. Ada kerasa apa? Ada nggak? Teror itu nyampe nggak? Kalau nyampe sih enggak, karena kan Rangga bantuin Valen buat jalan karena udah kenok jalannya. Ya udah nggak bisa apa. Sebelumnya kan Rangga di belakang, pas maghrib tuh udah mulai serseran sih sebenarnya. Serseran mah ada. Iya pasti. serseran pasti, makanya Kas tukeran dong. Rangga di belakang, tukeran. Rangga di ini, soalnya Valen lama jalannya nanti kalau nggak tukeran. Di depan. Rangga ngebimbing Valen, jadi Takas di belakang backup Valen gitu. Bener. Untuk di pos 4 Empat ke 3 mah ketiga. masih belum kerasa sih. Belum kerasa bener. Iya. Cuman waktu justru lagi di belakang kerasanya. Iya, Berarti di pos pos 5, pos yang dari puncak dari ke puncak bawah. Oh, jadi di maghrib berarti Iya, kerasanya. kasaripna. Pas ketemu Valen yang ketemu itu ulat bulu yang gede. Kan dia udah ngomongnya kemana aja tuh pertama. Udah ngaco. Udah Guys, bayangin guys, ulet bulu, skill, abu. Jadi memang bukan Segini. ininya ya. Jarang kita lihat ulat bulu sebesar itu. Iya. Terus emang susah di Kepegang. sama Valen untungnya pakai sarung tangan. Dia minta tolong ke Rangga. Rangga yang ini tolong. Rangga nggak pakai sarung tangan, makanya Rangga diem. No, neta lain. Rang turungan rang. Eta mah lumpur. Rang turun pas dicabut emang rapat gitu mah. Jadi pas dicabutnya nggak semua jadi tek 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 kayak gurita gitu. Oh, Tapi kita nggak sadar ya Kayak kalau nempel. kita itu Nggak sadar. kayak pacet ya nempel. Iya. Aku tuh lagi gini turun tuh. Non iya. Eta mah lumut kan. Mana lumut gede kieu lang tulung. Badag. Di situ kan beres itu ada mulai serseran, ngedengar ya Valen jalan udah lama, udah mulai serseran, makanya Valen nama jalannya Rangga paling belakang, lihat Tangkas aman, Kas tukeran, jadi Rangga bimbing, Tangkas di belakang Valen itu maksudnya itu bukan numbalin Tangkas juga. Bukan, ya. Bukan, tapi Emang ya, kerasan aku. Kalau sama tumbal gitu. Tapi memang bagus posisi yang kemarin terakhir gitu. Ya. Antara Tangkas di belakang tuh paling sip lah. iya, soalnya Jadi di pos 4 ke pos 3 aman. cuman segitu ya. Iya. Coba apalen di pos 4 ke pos 3 ada nggak? Valen? Apalen di pos 4 ke pos 3. Nggak ada sih, soalnya masih ada samar-samar iya, sinar, Matahari, masih ada sinarnya. Cerahnya. Belum terlalu capek juga Valennya. Masih ada sunsetnya ya. 4 ke 3 mah masih bisa napak gitu jalannya. Nggak selalu oleng. Jadi masih aman, paling mah cuman yang ulet bulu aja itu yang bikin chaos. Iya. Cuma alat dulu ya yang rada aneh kan? Iya, aneh. Aneh kan? Ulat bulu segede gitu dicabut kayak tek 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 baru kecabut semuanya gitu. Nah, kita tuh tahu kalau itu ulat bulu teh dari Asep. Waktu di bawah Asep juga ternyata kena. Pertama teh dipegang sama Asep. tapi kuat. Oh, anu pegang kita naon. Mereka apa gitu jujur. Nah, sama Itu- dia dilepasin. Si Kang Asep pun ceritanya waktu di bawah ya. Jadi kurang nyambung padahal memang sebenarnya Kang Asep dulu yang pegang. Iya, dah kita nggak tahu kan. Kang Asep mah pas naiknya Pas turun bener, pas bener, turun. sebelum. Cuma sama dia digituin. Akhirnya di kupalen kepegang Iya, yang nempel. gitu. Nah, gitu ya Baris. Bulunya juga gede-gede gitu. Lucu dah bukan. Jadi di pos 4 pos ketiga dari pos 4 ke ketiga ya? Iya. Ketiga itu? 4 ketiga. 4 ketiga memang nggak terlalu jauh ya itunya maksudnya nggak Jaraknya. treknya nggak terlalu panjang. Tapi informasi juga dari 4 ke 3 udah mulai pakai flash. Flash.
Udah mulai pakai flash. Oh. Iya, iya. benar. Yang Soalnya dari sebelum kita nyampe ke pos 4 juga udah satu-satu flash. Oh, iya. Udah maghrib, udah jam setengah 7 udah flash semua. Iya benar. Heeh. Pas nyampe pos 3 kan jam setengah 8, jam 8. Nah, untuk saya di dari puncak ke pos 4 terus dari puncak ke pos 4 nggak ada sih ya, nggak ada yang terlalu gimana, cuman kalau ser-seran terus-terusan sih saya mau terus-terusan aja. Dari puncak ke pos 4 ada tetap ser-seran, tapi cuman saya fokusnya kan gitu, nggak pernah lihat kiri kanan, ke atas apa lagi, terus aja lihat ke jalan gitu, terus kadang-kadang merhatiin ke belakang gimana kondisinya. Part ketiga nggak ada juga ya. Tapi ser-seran masih terus. Ser-seran itu udah teror. Kalau saya mah nggak bisa ya. Tapi paling mah ser-serannya udah berat gitu. nggak serseran paling Enggak. Bisa serana teh kita ngelawat nggak ada, nanti ada lagi bener Gitu terus. Enggak ya? nggak paling mah Nanti dulu. capek doang naik gunung Canggal capek. Nah, oke. Kita ngebahas dari pos 3 ke pos 2. Ya. Pos 3, pos 2 tangkas dulu. Mana boy? Pos 3, Jadi- pos ini agak panjang ya? Panjang loh, 3 ke 2. Iya. Panjang. Agak jauh. Paling panjang. Ya, paling tiga panjang. kedua kan Kayaknya teror mulai dari sana ya. Mulai dari paling ekstrim malah kan barengan sama yang mana rokok ya. Oh iya dari paling itu mah. Kan apa dari turun dari pos 3 mah ya si yang sebelah kanan teh udah makin kecerdasan udah makin jelas jelas Dan bukan jelas. nggak dekat banget sih, jelas lah jelas. Jelas. Sempat waktu tanggas teh dari pos 3 ke pos 2 yang unik mah yang trekking pole. Kasih tahu. Jadi gini Badis. Jadi gini Badis. Jadi gini. Kan trekking pole teh dari Papa Ben dioper ke Tangkas. Awalnya kata Papa Ben kasih ke Kang Asep. Efek teh iya bes Tangkas teh. Yang di belakang Kang Asep. Iya operkeun ke Kang Asep. Geus aya kayu cenah. Iya. Oh nya geus atuh di Tangkas we. Tangkas teh belum pernah gitu nyepeng yang megang trekking pole teh belum pernah gitu. Matangna Tangkas ge kasih pakai teu bisa Tangkas teh. Jadi Tangkas teh si trekking pole teh dilipat di Masukin. kalungin bahkan dililit dulu baru dipegang gitu. Kuat lah pokoknya Ya, nyangkut di sini. ya nyangkut lah gitu. Nah, kejadian uniknya mah waktu turun dari 3 ke 2 si tali sepatu teh putus. Lepas. Tah, jadi itu teh udah lah ditaliin. Gara-gara ribet meren ya Tangkas teh si flashnya ke bawah teh jadi ke bawah pisan, jadi flash sama Rangga. Dah we. Ditali si trekking pole teh masih kerasa nih di tangan teh Badis. Masih kerasa, udah we. Udah kiri udah kanan, maju. Tah, udah beberapa belokan baru inget nampang sileungeun teh nampang. Ya ge. enteng ya. Heuh, juga Baru sadar. baru sadar. Udah berapa meter kan itu udah jauh. Ada berempat atau 4, 5, 6 meter Meter. belokan, Oh, belokan. udah lumayan Cetas nah bisa labuh gitu. Ya. Kasarnya mah urang ngakieukeun ge da moal labuh gitu. Da katahan keneh. enggak soalnya kan Rangga yang flash gitu kan Tanggasnya puntennya yuk pas dari sepatu teh gini ini teh trekking pole dia posisinya gini jadi sekalian naliin teh megang trekking pole gitu tetap di genggaman gini Dan kan keikat juga. keikat Dan makanya juga sadar makanya sebenarnya sih Ya bisa. enggak, yang anehnya di mana? Hilang. Iya itu. Oh, hilang Badis maksudnya. Jadi Padahal ini padahalnya udah diikat diginiin lah kasarnya udah. Jadi kalau mau lepas juga mau gitu-gitu dulu gini karena salah iya pasti kalau dilepas gitu teh dialang gitu gini baru nggak glosor ke bawah gini pasti gitu dulu. Ini mah Tangkas juga dah selalu megang tanah yang sebelah kanan. Jadi nggak mungkin Tangkas ngegantungin gini gitu.
Dan tangga juga pas turunnya juga nggak glosor wae nya. Iya. Nggak pernah loncat, nggak pernah apa gitu. Ya sebenarnya bisa aja human error, tapi tangka sih belum pernah ngerasain human error seaneh ini. Iya benar. Belum. Tapi kan saksinya ada ya kayak aku. Kalian juga kan kita Kalian di belakang juga lihat. bertiga. Yang lain kan di tengah. Bentar katanya tadi sepatu Pak Ben udah di duluan kan bertiga di depan. Iya, Kita lagi masih senteran. Ya emang nggak sadar juga ya. Nah kan ketika tracking pole itu hilang, langsung anak-anak itu bilang, Pak Ben nih gimana? Balik lagi aja, kita ambil lagi. Iya, Saya bilang, betul. itu hal yang itu kalau balik lagi ke sana, bener kan? Udah suasana begitu, balik lagi hanya untuk cari tongkat. Dan anehnya kita teh belum pernah cerita sepatah pun kayak urang sieun euy. Tapi intuisi orang teh geus connect jadi geus teu kudu balik. Chemistry. Ada papa ban kayak geus we. Kayak di gitu. Orang nanya kan, ieu teh kumaha? Baik itu terbalik deui, Pak. Geus gede. Lah rasaan geus pararuhnya di dinya. Pernah can ngobrol Eta geus Pak lihat mata-mata juga geus. Ya udah jelas lah. Jelas. Memang saya sarankan udahlah biarin aja daripada nanti malah jadi ribet ya. Kita balik lagi ke atas. Enggak ada angka. Penerangan juga terbatas pisan. Nah itu Badis, sebenarnya waktu kita turun benar-benar hanya Kurang prepare. mengandalkan lampu dari HP Flashlight. ya. Coba bayangin ngebawa headlamp, center. Memang awalnya kita tektok kan Iya. Tidak prepare banget. tidak akan track malam atau ngecamp juga gitu. Nah jadi yang aneh di situ ya, tiga kedua cuman itu, yang lainnya yang Ya. itu tetap masalah bunyi aja atau ada yang Ada Om. Jadi setiap ada yang mau pas udah dekat-dekat pos 2 itu kan rada miring, terus landai lagi, miring lagi, landai lagi kan gitu. iya miring jurang Miring jurang. gitu. Tapi nggak sesering dari 2 ke 1. Nah, dari situ tuh setiap kita nempel kanan tuh biasanya kalau kita yang geser itu Merinding lagi saya. batunya kan biasanya kan kalau kita ngegeser pasti itu ke bawah kan. Ini mah dari atas si ngegesernya. Dan itu nggak satu belokan, 2 belokan. Geser apanya? Jadi kalau kita kan megang ini biar tebing. kurang Miring ke kanan. miring ke kanan biar Tebing nggak- ya, tebing kanan. pegang tapi ser. Jadi emang kayak nemenin. Oh jadi CS gitu. Tah dari situ teh pernah sampai yang di landai teh iseng nempok gitu. Nah itu maksudnya, ada nggak kelihatan? Ada tapi hitam tapi bukan hitam. Kumanya gitu we. Gede gitu. Naonnya kingkong. Tapi bukan enggak kingkong. Kayak kingkong mah kasarnya mah. Tapi kan mukanya nggak kelihatan, yang Nggak. berbentuk Nggak nggak. kelihatan dari Nah oke Boris, jadi tadi dari pos 3 ke pos 2 hanya sebatas itu ya Iya. terornya ya. Jadi ada yang mengikuti dan ada ya sejenis bentukan gitu ya makhluk heeh. Tapi cuman bisa ngelihat badannya aja gitu. badannya. Badannya gede oh. Kaki lu mau ada. Badannya itu juga kan dari ujung mata aja kali ya, nggak langsung. Enggak gini tuh. Ngeliat Bentar, pisan. Jelas banget. Tapi agak bungkuk. Agak bungkuk. Jadi kepalanya nggak kelihatan gitu. Hah? Kepalanya ngelihat gitu. Enggak ngelihat. Jadi kayak mungkin dia lagi Oh. maju lagi apa, enggak punya lagi. Kenapa saya merinding ya? Tiga bener banget. Emang Lah nggak dari pos 3 ke pos 2 ada nggak? Pos 3 ke pos 2 mah yang paling teriak ini sih yang ketemu burung. Nah nanti jadi cerita. Biarin aja itu mah. Soalnya kan Ceritanya. oh iya ya Tapi nyambung ya. nyambung soalnya kan paling fokusnya ke burungnya. Tapi yang pertama ngelewat kan Rangga. Oh. Jadi burung tuh Rangga ngelewat langsung gini. Kan posisinya Rangga ngeliat Valen langsung menunjuk burung itu. Langsung nunjuk kayak Jadi yang kena burungnya Rangga apa Valen? Rangga, Valen yang kenanya yang ngeliat gitu. Sebenarnya mah ya lainnya. Terus kan
ya di situ udah mulai kerasa ada Valen teriak-teriak sama melototin posisi burung yang ngeliatin dia, yang ngeliatin Valen terus kan di situ. Bayangin guys, Ternyata ada burung burungnya ngeliat. burungnya jenis kayak burung kicau ya, sejenis segede Iya. gitu ya. Segede kicau lah. Heeh. Tapi Warnanya Putih, ya Len ya. Putih. putih. Kan ngikutin banget gini Om Ta. Ngikutin banget. Masa Jadi Valen itu kan ngeliatin sambil jalan gini. Makanya yang makanya si Valen nunjuk teh gara-gara itu kan. Itu burung. Itu mun bahasa Sunda ngalikeun aing wae cenah itu kali ya. Udah Len, kata orang katanya udah Len yang diomongin udah langsung ke bawah. Lagi situ karena kata Babayan juga, ayo langsung lanjut cenah. Udah mulai kerasa. Paling situ doang sih ya. Sama yang itu kirain yang kena sabetan burung tuh Valen. enggak Serangga ya. Soalnya Cuma kan ini yang ributnya, Iya. yang berisiknya, teriak-teriak. yang soalnya ngeliatnya ya mengarahnya ke Valen. Oh, Terus sama ini kan apa Len? Sempet apa kamu teh? Yang di situ teh Lu ngageleber? ngageleber. tapi kan nggak disaksikan ku Rangga kan? Apanya? Yang, Nggak gelebar. yang terbang di atas. Oh enggak. Nah, berarti biar Valen aja yang cerita kalau nggak di Rangga sendiri cuma itu ya. Ketika burung itu aja. Sama kalau pohon teh, Pohon pohon yang nebangnya di pos 3 apa pos 2 sih? no iya. Yang pohon cacak ya di situ. Kenapa ada apa sih itu? Pohon cacak yang Pos 3. 2 ke 3 ya? 2 ke 3. Pos yang Oh, ini naik. 3 ke bawah. 3 3 ke 2. 3 ke 2, iya, 3 ke 2. Iya kan itu udah mulai itu teh pohon itu teh yang 3 ke 2 apa 2 ke 1 sih? 3 ke 2. Nah, yang siang teh pas Asep teh sempet ini Potong dahan. Yang motong itu. sapu-sapu Apa sih? yang buat sapu teh akar pohon beringin. itu kan di pos 3 ke 2. Ya, 3 ke 2. Nah, pas kondisi itu kan kata yang di depan kata Kang Asep juga kan udah bilang kalau ada dengar suara apa-apa jangan ribut. Dia nggak lama dari situ kan kita udah mulai kedengar tuh ada suara aneh ya. Ya. Semua sih hampir Nah. ada. Sebentar, justru yang suara itu mah 2 ke 1. Oh 2 ke 1. 2 ke 1 Oh, 2 ke itu mah pohon beringin mah. Oh, Ya, 3 ke 2. yang kedua. 3 ke 2 soalnya kan 2. 2 ke 1 mah udah ini. iya udah mulai terbuka. Udah mulai terbuka. Heeh. Kebon awi, kebon bambu. Cacang. 3 ke 2. Nah, coba sekarang Valen aja yang burung coba. Ya, itu teh berarti di pos 3 ke 2 ya. Nah, gimana? Jadi gini Badis. Si burung itu tetap kan di belakang Valen harusnya mah. Kan? Enggak, di depan. Depan Valen, belakang Rangga. Oh, gitu. Tengah user. Iya, benar. Berarti tetap di depan yang menyaksikan terbang sebenarnya Valen dong, bukan Tapi nggak kelihatan terbangnya cuman kerasa anginnya zet. Udah ada. Soalnya dari bawah. Jadi menusuk gitu. Dari sini dia jalan datang ya Len. Aneh padahal asal tanah doang. Soalnya Badis. kerasa Rangga Tebing. langsung. Iya tebing doang. kan kanan teh tebing. Kenapa dari tebing keluar burung? Itu. Kenapa burung keluarnya dari tebing? Sedangkan tebing itu kan hampir nempel dengan badan. Iya. Harusnya makan kelihatan dong. Di sini burungnya ada yang menclok dulu. Ini mah kayak keluar gitu dari tebing gitu. Gitu. Spawn. Tapi si burung nggak ada yang kena ke body, tapi cuman kerasa ya. Kerasa Suara ngelepek efeknya. gitu. Kerap langsung menclok. Sebelah kiri dong. Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ini jurang kan? Ya. Ini jurang. Ini sebelah kirinya menclok di situ. Ada pohon kecil, ranting atau apa Ada bisa? kayak ranting ini Om. Nah kayak gitu. Jadi misalnya ini teh si Rangga, ini si Valen, tas si burung teh di sini tuh. Soalnya ini pas posisinya teh pas belokan banget ya. Iya pas belokan. Enggak jauh, dekat bisa gini. Asli. Aneh. Terus ngikutin kalian bertiga gitu. Matanya. Aku tuh bilang dulu itu cuman teh burung lucu sebenarnya teh itu teh udah ngeliatin gini we diam.
mana ada gitu burung berani ngeliatin gitu terus. Heeh. Lagian kenapa burung terbangnya asa datar-datar teuing gitu? Kan biasanya mah di atas, Iya, meureun. di atas. Ini mah di sini disabat kepak. Iya, terbangnya kan dari arah kanan, sedangkan kanan itu tebing. Iya. Gitu. Nah, itu yang bikin jadi aneh itu. Terus apalagi terornya dari 3 ke 2? Di pas paling lagi jalan ada yang ngegeleber. Apa sih bahasa Indonesia geleber tuh? Jadi kayak suara kain. Buat yang nggak tahu suara ngageleber, kayak gini nih suaranya. Di atas tapi Di atas. pas orang ngajorowok, oh eta ngegeleber. Nah, kita Buat dari mana yang ngomong mana taruh. Emang seringnya dia. Sering kayak denger kayak Agak itu- sering. sering. Tapi waktu yang ngegeleber yang bunyi kayak bendera terbang, ada yang menyaksikan nggak selain Valen? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya? Tangkas nggak? Padahal di belakang ya. Tapi naon eta mobil kedengeran. Oh gini, maksud saya pasti waktu naon eta sebenarnya mah kalau lihat ke atasnya bisa aja, cuman kalian berdua Tangkas dan Rangga tidak ingin melihat ke atas kan kayaknya mah. Iya. Nah itu Karena menghindari. udah acuh dari awal. Udah acuh bung we. Nah, Rasa tapi mau ngerasa tapi udah kerasa. Mata kan dari pos 4 mata nggak nggak pernah nge-flash kemana-mana, udah we ke bawah. Ke depan juga nggak kelihatan. jadi fokus pakai Ke bawah, we, udah ke bawah. Pakai Dan HP nggak pernah terus. ngobrol, tangga udah dari 3 ke bawah nggak pernah ngobrol. Emang nggak bunyi bener Tapi Tangkas dah- sih bener. Tapi dah makanya Awalnya kan heureuy. Awalnya mah heureuy, Ya, karena Rangga. si Abai. yang Rangga suka ngomong, "Kas aman gak, Kas?" Heeh. Itu teh rada berat ngali ka tukang, makanya kalau ngomong "Kas aman gak?" Cuman ngeliat gini doang, nggak berani gini. Orang yang ngajak aman. Iya, aman. Ya paling ngomong-ngomong gitu ya. Nah, gitu. Cuman di mulut kan aman ngomong aman ya. Aman lah. Hatinya mah udah nggak kayak gimana kelam kabut gimana. Tapi saya salut ya terus di belakang kondisinya dan nggak ada teriakan dari Tangkas tuh. Makanya Tangkasan mikirnya kalau aku cerita teh takutnya Malah banyakin panik. iya malah ngebabarin yang lain, takutnya overthinking, takutnya apa. Bener-bener. Ternyata emang dari tatapan juga udah patah-patah kiki oh geus apal geus sok jalan heula akhirnya bener we. Jalan apa. Jadi Valen mah cuman itu ya yang ada yang terbang di atas ya selain burung kan. Ya. Iya. Di 3 ke 2 mah ya. Jadi Badis mulut Valen mah kalau naik gunung nggak bisa diem, pasti ngomong kasar, sompral, pokoknya nggak bisa diem aja. Sebenarnya bisa asal ulah capek. Gara-gara capek, Capek emang gara-gara capek. Itu karena emosi iya biasa. benar-benar. Karena kecapeannya jadi lepas kontrol. Padahal kita juga selalu mengingatkan ya kalau itu mah, tapi ya sudah emang kayak begitu anaknya, mau gimana lagi ya. Jadi saya diserang terus. Nah, jadi sebenarnya teror banyak emang ke Valen kayaknya mah, karena dia banyak itu apa terus aja dia jadi setiap ada yang aneh dia itu apa gitu. Sedangkan saya aja ya yang udah seumur segini tetap nggak berani kelihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke bawah aja maksudnya, ke samping kiri kanan enggak gitu. Nah itu di trek pos 3 ke pos 2. Nah hampir mau di pos 2 ya, nyampe di pos 2 kan itu ada pohon beringin. Iya. Nah itu Badis itu kayaknya puncaknya teror di situ ya. Jadi disaksikan oleh ke-6 orang pendaki ya, termasuk saya. Kecuali Valen, waktu itu kan ngedenger teh gini. Nah aneh gitu. Yang di belakang Valen aja mendengar, tapi Valen sendiri tidak mendengar. Jadi yang dengar 5 orang dong. 5 orang. Yang Oh, Nah gini Badis, jadi di pos ketika mau sampai di pos 2 kita itu akan melewati pohon beringin. yang ada di part 1. Nah bisa dilihat waktu di trek siangnya ya. Iya. Nah waktu itu si Kang Asep sebagai pemandu itu motongin akar pohon beringin.
Ya. Ditebas-tebasin dapat 3 potongan akar beringin. Nah dari situ ketika kita berjalan memang suasana tetap masih malam. Ketika jam berapa ya? Udah mulai jam 9 lebih ya? 9 sih. 9 lebih ya, 9 lebihan di pos itu. Jadi ada teriakan. Aduh, itu mah. Itu teriakan itu saya tidak akan lupa sampai kapanpun, dan baru pertama kali saya ke gunung. Jelas banget ya. Ya. Saya kadang solo hiking juga nggak seperti itu gitu ya. Ini kenapa ketika berenam bisa dirasakan oleh yang berenamnya gitu. Semuanya merasakan. Jadi teriakan itu seperti suara perempuan histeris, ya. Histeris tapi bukannya ketawa, bukannya apa aja. Teriakan histeris aja gimana. Begitu teriakan itu beberapa kali, kita langsung terdiam tuh. Ya. Rombongan kita. Kontak Ya. mata. Saling tatap-tatapan. Beberapa menit itu ya saya yakin tidak ada yang mengucapkan asma Allah ya pasti. Nah, untuk teriakan berapa kali? 2 kali, 3 kali ya, sampai 3 kali ya gitu. Terus si biasa teh ngomong yang nah ya hayam gitu kan dia. Ya gitu. Si biasa kan ngomong soalnya mungkin agak mirip hayam. Ayam. Iya, tapi Kayak tapi ini ada tapi enggak tapi lebih serak lah. lebih serak, lebih lengkingnya. Iya. Merinding lagi, gila ini bener. Serak. Pokoknya ketika saya cerita ini pasti selalu merinding gitu. Bener. Ya, tapi anehnya itu Valen ngedengar Nah, tuh si orang. Valen anehnya tidak benar. Nah, akhirnya si Kang Asep ngebalik memberitahu kepada rombongan ya, kepada kita semua sambil menengadahkan tangan begini berdoa gitu supaya jangan maksudnya enggak, dia bilang ke anak-anak ke kita supaya kita harus fokus aja. Kang Asep sebelumnya Allahu Akbar kan. Iya benar di depan. Allahu Nah, Akbar. makanya harus dibesa di sini harusnya ada. Orang di belakang bisa. Dia ngomong gitu agak benar saya ingat. Itu pas Allahu Akbar. udah ngok gitu. Iya, udah. teriakan si cewek itu, teriakan cewek di atas beringin itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru dia kembali ke kita terus nasehatin gitu. Tapi kalau Valen ngedenger itu bakal takut sih, Nah, kayaknya bakal diem. yang saya khawatirkan kan untung rombongan kita itu ya ketika ada yang teror-teror gitu teh. Kan yang saya khawatirkan kita kan di pinggir jurang selama trek. Takutnya kaget. Panik. Nah, itu loncat ke bawah saking paniknya. Alhamdulillah itu nggak terjadi ya. Untungnya tidak terjadi, kaget langsung loncat ke bawah ke jurang gitu. Tapi emang ngeri sih ya, Ngeri. kelihatan bisa. Udah benar-benar itu canggah benar. yang beratnya ya karena malam ya, kita malam. Terus kenapa ada teror juga ya, bener kan? Nah, baris ketika itu si Kang Asep menasehati, terus baca-baca, akhirnya kita juga berdoa bersama dalam hati ya. Ada 3 teriakan lah jelas itu gitu. Nah, akhirnya kita jalan lagi melewati pohon beringin itu ya. Sambil nggak pernah kita noleh lagi ke pohon beringin itu. Iya. Udah cuek aja. Nah, kita di pos 2. Di pos 2 kita istirahat lagi ya. Nanti ada videonya istirahat. Jadi yang saya sayangkan trek malam itu nggak semuanya dapat kita videokan, kita ambil gambar. Karena kan pencahayaan kurang. Itu yang treknya terus turun. Iya. Sama Iya. bahaya juga sih buat Kan si itu juga udah mulai lembab, udah mulai licin kan? Iya. Nah, Iya. Udah mulai yang licin. awalnya kita naik kering. Boro-boro mau ngerekam, ini juga megang HP buat penerangan ya, harus merekam, kebayang. Nah, itu yang saya disayangkan. Ada memang sedikit, tapi nggak terlalu bagus gitu ya, gambarnya juga kurang bagus. Nah, sayang gitu. Dan waktu ada teriakan juga apa sama burung, teriakan yang ya sebut aja apa sih, makhluk perempuan. Kunti bukan itu? kurang tahu. Nggak tahu ya pokoknya namanya. Saya Kunti. Nah gitu. Tapi katanya Kunti mah harus ketawa, tapi kan ini mah enggak. Lagi ambek mah. Ya mungkin lagi marah bisa aja. Saya curiganya yang itu dipotong-potong ya. Iya. Mungkin. Iya. Wah, edan itu Saya- itu. Lihat asli nggak?
Iya benar. Asli. Nah, merinding sementara lah. Ya, makanya Oh, Bapak memang nggak dengar jelas pisan suaranya. jelas pisan terngiang-ngiang terus. Saya curiganya akar si beringin itu yang dipotong-potong itu. Jadi marah. Kayaknya Yang marah. bertanya-tanya teh kan kita pas ngelewat pohon beringin eta nah si Kang Asep teh bawa yang buat sapunya. Orang lagi bertanya-tanya. Tapi paling nggak nyadar Nah, kapan tadi bawa. lewat beringin. Nah tadi Oh bawa. enggak, dia bilang gini. Nanti pulangnya baru mau dibawa. Iya. Kan saya mau ngomong gitu makanya. Ah iya benar. Pohon. Kenapa nggak diambil? Kenapa nggak diambil? Dia tahu itu teriak-teriak teh mungkin Makanya agak pas- nyambung. Pas sebelum dia kan nasihatin kita kan ngomong dulu kalau ada suara cuekin aja. Iya. Nah pas di situ baru sadar oh sebelah teh pohon yang tadi kita ngelewat yang si Asep ngambil itu kan. Ngambil akar. Tadi situ mulai bertanya-tanya nah tadi bawa gitu. Bener ya bener. Curiga saya bener. Iya. Kayak penghuni beringin Tapi itu marah. emang teriak Asepnya. Allahu Akbar. Iya. Nah, Habis saya juga dengar itu Allahu Akbar mah. Paling mah denger. Saya mah nggak mah cuma Terus tangannya ngeliat juga yang begini. Asep lagi ribet, doang. bener, lagi ribet ini bener. Pokoknya mah pas Allahu Akbar berhenti kan semuanya. Berarti Iya. Iya, berarti semua. Berarti semua. Nah, kayak kenapa? Ya, berarti lupa karena udah nggak fokus ya. Nah, berarti akhirnya kita lewatin itu pohon beringin, istirahat di pos 2 ya. Nanti ada videonya pas istirahatnya justru ada. Tracknya itu yang nggak ada videonya itu. Di pos 2 ke pos 1 Tangkas ada pengalaman. enggak sih, masih aja kayak gitu terus. Jadi masih ngikutin itu? Masih om, sampai pos 1 aku mau ikut. Pas ada 1 udah habis, udah nggak ada lagi. Oh. Harusnya di Kebon Awi ya kita dapat terornya Ya harusnya. harusnya sih, tapi nggak tahu sih. Malah merasa lebih aman tuh di Kebun Awi. Oh, gitu. Iya. Bener gak sih? Nah. Di pos 2 aja kita masih ser-seran ya Len. Yang Valen hilang rokok tuh. Oh iya belum diceritain guys. Hilang rokok di pos berapa? Nggak tahu lupa. Pos 2. Tapi lagi di jalan kan itu bukan? Enggak pos 2. Lagi berhenti. Lagi berhenti. Pos 2 loh. Lagi Pos berhenti di tiga. pos 2, Berhenti. lagi di pos, lagi di pos. Lagi di pos. Jadi 3 kali. Pos 2. 2. Jadi gini Badis. Jadi waktu itu teh papa suruh Valen bawa HP. Nah si HP itu di tasnya Rangga. Jadi gini, pegang dulu. Ini tangan Valen megang rokok sebelah kiri. Valen ngerokok selalu sebelah kiri tangannya. Buka tas, ngambil HP pakai rokok tangan sambil nggak dipindahin nggak di mulut, masukin aja sama tangannya bareng ngambil HP. Pas narik HP hilang. Bayangin Badis. Rokoknya hilang di dalam tas. Langsung aku teriak dong, ini mah bener-bener ya biasa aja gitu. Kemana rokok aing? Gitu, sorry. Kemana rokok aing? Langsung tuh si Rangga bilang sama si Tangkas itu di kanan. Aneh nggak Badis? Tiba-tiba di kanan bawah terus mati rokoknya. What? Aneh banget kan harusnya logikanya ya jatuh ke kiri Masih dong. di kiri. Soalnya megangnya di kiri. Dia pasti bakal kehandap. Iya, soalnya miringnya ke kiri kan. Nyebrang banget ke kanan nyebrang. Iya, di kanan. Nyebrang kanan. Aneh Badis. Pos 2 ya itu ya. Iya. Pos 2. Berarti sudah melewati beringin dong. Udah. Iya, gitu. Nah katanya Kang Asep juga gitu ya? Kang Asep. Kang Asep juga gitu. Oh, Yang sambil ngerokok. Diambil. dia diambil. Iya. Iya. Dia lagi ngerokok, Dicomot. dicomot. Heeh. Gitu, dicomot. Loncat ya situnya, loncat jauh gitu. Dicomot itu. Tapi ya Asep juga lihat yang Valen katanya iya. Iya katanya juga Ada yang diambil. Nah, jadi ceritanya sama masalah rokok. Ada yang nyomot ya. Valen dan Tapi- Kang Asep itu ada yang nyomot rokoknya gitu. Jadi saya lebih tambah curiga ya si Kang Asep. Kayaknya Kang Asep itu kena teror sebenarnya gara-gara ngambil akar Iya. akar beringin ya. Bener nggak? Iya. Kena teror sendiri gitu. Bisa aja. Baliklah. Walaupun dia orang situ nggak bisa, tetap aja gitu. Gitu. Sama-sama takut juga sih si Asep juga. Sebenarnya ada, makanya dia teriak Allahu Akbar juga waktu ada suara teriakan cewek itu di atas beringin ya. Begitu pasti. Nah, berarti setelah
pas 2 istirahat kita jalan lagi masuk vegetasi kebun bambu, kebun awi gitu. Nah, yang saya menarik di kebun awi itu sebenarnya di kepala saya tuh mindset kebun awi itu, kebun bambu itu sudah nempel semenjak dari kecil. Nah, karena apa? Jadi orang tua dulu, terus cerita-cerita orang tua dulu tuh kalau kebun awi itu tempatnya kalau orang Sunda bilang budak hideung, tempat bermainnya anak budak hideung. Kalau tuyul kan tuyul putih atau gitu. Ini mah item-item anak-anak kecil. Tempat bermain anak kecil, anak ini budak hideung namanya teh. Nah, itu nempel terus. Jadi beberapa kali saya solo hiking ketemu kebun awi lagi solo hiking itu kerasa. Soalnya takut duluan. Karena betul mindset saya di kepala saya udah nempel dari semenjak muda gitu bahwa di kebun awi itu pasti ada budak hideung. Nah, itu agak lucunya. Tapi kemarin alhamdulillah ya nggak ada ya di kebun awi ya, aneh ya. Aman sih. Justru kayak aman sih tuh. Aman sih malah. Meskipun padahal siang tuh di kebun awi kalau lewat ini PR. Iya, sih, benar, kan benar. kita sempat ngomong gitu kan. Iya, benar. Pas berangkat, oh iya mah PR pas ngeliat anjing belum ser-seran. Kan pas ngeliat siang-siang ngeliat kebun awi kan anjing mah PR, kalau malam kan udah pasti Efeknya justru paling aman. paling rasanya. aman, Pas pulang. kebun awi itu. Tapi paling tetap jatuh-jatuhan. Capek. Udah mulai banyak jatuh-jatuh kan di situ lah. Nah, yang jadi ini kebun bambu itu nggak pernah ditebangin. Jadi akhirnya Ya teratur. menutupi trek jalan itu. Ya. Tapi nah bisa bolong gitu. Kan ketahan sama body itu si pohon bambu juga, jadi ada yang paling besar mungkin, terus yang kesana sananya yang atasnya lebih kecil, jadi akhirnya berbentuk guha. Iya, lucu banget Gua. Lucu apa kelihatannya juga serem gitu. Iya, Wah, Iya. Aduh. Sorry. penting garis bang. benar. Nah gitu Badis ya, jadi di kebun bambu itu kita aman. Itu udah jam 10 lebih ya, 10 lebih. Akhirnya turun, paling tetap masih nggak fokus gitu ya. Semakin tidak fokus. Masih saya juga udah mulai teriak-teriak sih, "Bes, mana sawah?" Saya bilang, "Apa sih? Perumahan mana?" Saya bilang. Saya sempat oleng ya yang disaksikan. Saya dibantuin sama Rangga. Ya, olengnya tuh pasti ke kanan, ke tebing. Ya, coba ke kiri oleng. Abi kemana-mana. Wassalam. Makanya kan langsung pegangin tas. Oh Ben, ada. Iya gitu. Dan Valen juga sempat beberapa kali kalau mau ngelangkah yang langkah kirinya masuk jurang, yang kanannya Kayak ini enggak, selamat. Nah, Beberapa kali Valen. disaksikan soal di belakang. Ada 2 kali 3 kali Soalnya kan Rang yang Len ini nginjek ke sini. Len ini ke sini. Dan mungkin udah licin juga Rang. Dan berangkat juga pernah sekali. Oh itu mah bener jurang, itu mah bener sih Iya. Valen. Badis, aku hampir mati Badis. Saya udah hampir mau masuk jurang, tapi untung ketahan sama ranting-ranting Iya, sama bambu. ranting. Bukan sih nya? Ranting sih. Rantingnya. Ranting. Ketahan sama ranting, aneh. Ketahan. Ditolongin sama Rangga. Padahal semua badan udah masuk, tinggal kaki doang. Ngangkang kok, ngangkang. Bujur udah di jurang itu semua. Iya benar-benar. Makanya saya alihkan waktu itu Badis ya, posisi Valen tuh selalu di belakang. Akhirnya kita bikin formasi baru supaya Valen Lebih aman lah. Nah, di tengah lah gitu. Di tengah. Nah, Badis, kita akhirnya turun sampai di pesawahan lagi ya, pesawahan. Jadi nyampe di kampung deh ya, base camp lah, sebut aja base camp. 10:30 ya. Iya, jam 11. Jam 11. Jam 11 ya? Ya, jam 11. Jam 11. Nah, akhirnya kita sampai. Nah, di situ ada cerita-cerita saya dengan Kang Asep, bisa dilihat nanti ada videonya. Ya sedikit wawancara lah sama Kang Asep gitu. Dan saya cerita juga banyak kayak ke si Kang siapa? Komar, bukan siapa? Satu lagi tuh yang
Karang Taruna itu. Siapa sih? Si Akang apa ya? Tadi lupa sih. Nah, si Akang itu jadi pernah menceritakan ada 2 pendaki ya seumur kalian lah gitu. Yang 2 orang itu. Nyampe 2 orang dia. 2 apa 3 orang itu. Tanpa dengan guide ya, tanpa dengan pemandu. Itu merasa dia bisa lah, ya udah dilepas, akhirnya naik. Itu udah lama banget emang kejadiannya. Jadi di pos 3 gitu ya kalau nggak salah, disuruh pulang sama nenek-nenek. Posisinya jam 11 malam. Nah betul, jam 11 malam di pos 3 jam 11 malam ketemu nenek-nenek. Si nenek itu berkata bahwa geus turun deui gitu nya, geus balik deui maneh. Nah bahasa Indonesia mah Kalbak deui we. Sudah kamu turun lagi aja gitu, jangan diteruskan. Nah itu bahasa Indonesia kata si nenek itu. Tapi untungnya nurut. Si pendaki itu yang 3 orang itu turun ke bawah. Tapi emang nggak nyadar gitu kenapa nenek di situ? Semua kalau kejadian gitu tidak ada yang akan menyadari nanti ketika pas dia di base camp pasti. Tapi katanya si Kang Asep teh sebenarnya nggak langsung kamu turun sekarang gini-gini jangan ke atas. Jadi sebenarnya nggak dibilang gitu teh nggak langsung turun. Jadi sebenarnya si pemudanya teh masih yos. Tapi si mama itu teh masih mengulang kata-kata yang sama. Dia mencoba bertahan untuk naik tetap. Tapi kayak wah geus malah balik lah gitu. Akhirnya turun ya. Nggak logis juga misalnya sok atuh jang karena sok kehandap deh sok kehandap kan nggak logis. Iya pasti bertahan dulu sebentar ya. 2 kali 3 kali nanya meureun. Iya betul. Mau balik gitu. Iya mungkin. Bukan Kang Asep Kang iya sih. Nah ketika dia turun baru bertanya sama orang bawah, orang base camp. Nah itu di pos 3 memang ada penunggunya, maksudnya ada orang gitu, ada penghuni orang gitu. Diceritain lah nenek-nenek nggak mungkin itu memang penghuni bener hutan gitu ya, penghuni hutan berbentuk nenek-nenek, nggak tahu itu namanya apa jin atau apa. Berarti gitu. Kalau emang gitu emang belum nyadar gitu. Pasti itu disangkanya tuh bener nenek-nenek aja, makanya mereka turun. Kenapa nggak? Kalau si pemuda itu mengetahui kalau itu juri setan gitu ya, lari dong, terbirit-birit pasti. Dia normal aja turun biasa. Kayak halusinasi gitu maksudnya atau kumaha? Enggak kalau misalnya Karena disaksikan oleh 3 orang. 3 orang semuanya kan. Halusinasi pasti 1 orang. Nurut, makanya nurut tuh. Nenek gitu nggak kaget kenapa ada nenek gitu. Ya itu makanya. Kenapa bisa gitu asa. Untung mungkin kuat juga ya gitu ya. Kalau yang cepat respon mungkin udah kayak poin mungkin udah teriak ya. Tapi kan sebelumnya kan si Akang Komar teh kan bilang kalau si pendaki itu teh bertiga teh teriak-teriak berisik-berisik. Memang sompral, betul. Bisa enaknya kan dia ngomong gitu juga. Betul, sompral ya. Oke, Badis. Nah, itu beberapa cerita atau cerita orang lain ya tentang Gunung Cangga selain kita. Jadi memang ada sih cerita-cerita sebelum kita juga, tapi tidak banyak ya, karena jalur yang kita daki itu memang jarang dilewati, jadi memang jadi ceritanya 2 atau 3 aja. Oke Badis, jadi akhirnya kita sampai di base campnya sekitar jam 11 malam. Jam 11-an, alhamdulillah tidak ada yang cedera, yang penting itu ya gitu. Dan tidak ada yang sampai sakit juga, nggak ada. Alhamdulillah. Untuk di base camp yang jadi antik, kita sampai rumah jam setengah 3 subuh. Mantap. Baru pertama kali ya Badis naik gunung sampai rumah pulang jam 2:30 pagi. Nah gitu. Mantap sekali. Bisa jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Hal-hal yang di luar perencanaan ya.
Jangan remehin sih. Nah itu juga jangan remehin. Kalau tektok tetap kita harus pagi berangkat gitu. Jadi banyak sadarnya sekarang. Ya ada. Segala sadar akan keadaannya. Iya. Oke Badis, segitu aja untuk video Papa Ben ngebahas ngebahas tentang Gunung Canggah, perjalanan malam. Canggah. Sebut aja terornya Gunung Canggah gitu ya. Nah, itu. Oke Badis. Ya Pak. Akhirnya kita sampai di SM ya. SM apa nggak sama aja. Nyampe 10:30. Barusan turun jam 5 lebih ya, 5:30 ya. Jadi berapa jam ya? Hampir 5 jam. Aduh, juara banget. 5 jam setengah. Jadi memang treknya tidak disangka oleh tim kami ya. Saya kira tidak sedahsyat itu untuk trek Gunung Canggah via base camp Curug Cileat ya. Nah sekarang udah 10:30. Nih, Badis, supaya nggak lupa dan masih hangat, saya ngobrol-ngobrol sedikit aja. Aku mau. Jadi gini, Badis, tadi antara pos 2 mau ke pos 1 belum apa-apa sudah bunyi lagi. Jadi gini, Badis, itu ada suara apa nggak sih? Keras banget. Bukan burung, kalau itu saya kasih merinding lagi saya nih. Keras banget ya. Antara burung, monyet teriak, macam-macam begitu. Dia itu pohon besar, pohon apa? Besar sekali kan pohonnya. Iya betul. Mau pas ke pos 1 ya ada pohon besar itu, pohon beringin. Nah itu Badis. Jadi kami sempat berdiam. Saya tadi baca-baca apa? Ya, kelihatan. Jadi bukan kita berdua ya, ada Besa tadi dengar. Suara apa sih Bes? Ya macam-macam makhluk sate-sate yang liar. Masa ada burung gitu? Seumur-umur pernah ada suara burung seperti itu? Iya kan awalnya kan kayak suaranya ngomongin gitu kayak burung. Iya. Tapi Tapi kok terus nada doang. Heeh. Kayak teriakan gitu, jelas banget. Dan saya yakin itu burung apa nggak ngerti. Kalau misalkan burung gagak bukan begitu ya. Gagak saya tahu suaranya. Ya udah jadi di antara tadi sekitar jam 9 tadi. Setengah 10 ya, memang gelap banget di situ. Antara pos 2 ke pos 1 ada teriakan dan kita semua mendengar. Yang tadi ada apa? Rang? Enggak, paling. Tadi si Valente ngelewat tunjuk gitu mata kalau Waktu ditunjuk dari pos mana ke pos mana? Lebih 3-4 sih. 3 ke 2 nggak tahu 2 ke 1 Udah beres burung kan. Tapi burungnya diem, Tapi nggak ngeliatin Valen Valen juga. doang. Tadi sih terburung dah sih. Jadi si burung di kepala kita Nggak, Ngelang Valen. Udah nyebrang, tapi dia minta namanya nyari tempat. di tanaman. Datang Bentuknya lagi di burungnya anak, seperti ya. apa? Datang dari anaknya. Datangnya di mana? Kayak sebelah. Tapi nggak bunyi ya? Nggak boleh, tapi kesianan ngalikin. Ya, alhamdulillah. Ya, iya maksudnya. Kita kan udah sampai tujuan. Lucu bisa. Selamat semua. Alhamdulillah sudah sampai pulang lagi sini kita nggak ada yang suka. Iya. Yang penting kan sama-sama pada sehat semoga lah. Nah, alhamdulillah. amin Yang kita tujukan kemana-mana yang penting kita sehat sampai tujuan. Betul. Kemana-mana kita sampai tujuan kita sehat kita selamat. Itu yang dimaksudnya. Tapi Kang Asep mau tanya nih, sebenarnya setelah sebelum kejadian ini Kang Asep pernah kejadian seperti itu? Jalur malam gitu? Pernah? Kalau jalur malamnya kan belum pernah malam kan? Belum jalur malam. Jadi
itu kan pernah kemalaman? Enggak. Kalau itu kan kita nginep di Oh, di atasnya. atas. Tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuma ada dengar cerita-cerita nggak? Nggak ada. Jadi pas bener kejadiannya di kita aja ya. Kalau kita kan ini kan pulang malamnya. Kalau kita nginep kan situ kan kalau mau nginep kalau ke situ mungkin nginep aja. Nginep aja ya. Daripada kita pulang malam lebih baik kita nginep. Sebenarnya resiko kalau pulang malam. Oh iya betul. Karena apa? Jurang-jurang. Betul. Sebenarnya ada mitos nggak sih daerah situ? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi pure benar kejadiannya di kita tim kita aja ya. Maksudnya tim kita. Oke, Badis, jadi yang penting kita selamat semua. Nggak ada yang cedera satupun. Cuma memang agak sampai 10:30 gini. Jadi udah 4 kali kesana nggak ada apa-apa. Karena kan kita tujuannya kan sore berangkat nginep di sana. Oh gitu ya. Nggak ngambil resiko pulang. Ini panjang. Kalau mau sini kan lebih baik. Nah, Lebih aman ya maksudnya. Iya. Kita pulang di saat lagi siang juga atau pagi juga. Oke Badis, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil pelajaran dari apa yang kita pernah perbuat untuk turun malam di gunung-gunung yang masih jarang didaki ya, untuk treknya gitu, jalur yang jarang didaki gitu. Jadi harus waspada. Jadi jadikan sebagai cermin ya, jangan sampai Badis semua bisa ngikutin apa yang kita jalanin waktu turunnya malam-malam gitu ya Badis. Jangan Baris. Berbahaya. Iya. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.